Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah melakukan perjalanan di dunia kultivasi bela diri selama bertahun-tahun, Chu Feng telah melihat banyak spiritualis dunia. Bahkan setelah tiba di alam atas Ciliokosem besar, dia mendapati bahwa hampir semua orang adalah seorang spiritualis dunia. Karena bagaimanapun, persyaratan penting untuk menjadi seorang spiritualis dunia adalah kekuatan spiritual. Bagi para ahli, mereka mampu menanamkan kekuatan spiritual secara paksa kepada seseorang. Jika para spiritualis dunia adalah eksistensi yang sangat langka di benua Provinsi 9, maka sejak berada di wilayah Laut Timur, mereka tidak lagi dapat dianggap sebagai keajaiban. Sementara Chu Feng telah bertemu banyak spiritualis dunia, maka spiritualis dunia Asura masih mirip dengan legenda. Terlepas dari menara hantu Asura dari 9 provinsi benua, Chu Feng bahkan belum melihat refleksi dari spiritualis dunia Asura. Seolah-olah dia adalah satu-satunya spiritualis dunia Asura di seluruh dunia kultivator bela diri. Dan sekarang, Chu Feng akhirnya bertemu dengan spiritualis dunia Asura lainnya. Chu Feng selalu merasakan teknik spiritualnya menjadi sangat kuat. Alasan untuk itu adalah, karena dia dapat mengambil kekuatan spiritu dari dunia roh Asura. Dan sekarang, dia telah bertemu seseorang yang juga mengambil kekuatan roh dari dunia roh Asura. Dengan demikian, Chu Feng secara alami ingin membandingkan dirinya dengan Asura Zhao Kun. Pertandingan, memang benar, bocah berambut hijau itu memang telah menemui pasangannya. Ratu ini akan membuatnya sangat menderita, kata si ratu. Hei ratu, kamu tampaknya sangat percaya diri, kata Chu Feng sambil tersenyum nakal. Tentu saja, apakah kamu berpikir, lupakan saja, kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Si ratu ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ragu-ragu. Jadi bagaimana jika dia seorang spiritualis dunia Asura? Spiritualis dunia Asura hanya langka, dan mereka belum tentu yang terkuat. Chu Feng, aku sangat memikirkanmu. Kamu tidak boleh mengecewakanku, ucap Xia Yun. Pada saat itu, Xia Yun menghampiri Chu Feng dan menatapnya dengan harapan di matanya. Nona Xia, jika kamu mengatakan hal semacam itu kepadaku, itu akan membuatku berada di bawah tekanan besar, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Tapi bagaimanapun, kamu tidak bisa membiarkan Asura Zhao Kun menjadi pusat perhatian, kata Xia Yun. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik, kata Chu Feng dengan rendah hati. Baiklah, mari kita lanjutkan ke sana juga. Jika kita akhirnya membuat tetua Lord Utmost Exalted menunggu terlalu lama, orang tua ini akan dihajar, tambah tetua Xingyi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tetua Xingyi membawa Chu Feng dan Xia Yun bersama-sama dengannya, dan melanjutkan menuju apa yang disebut Gua Warisan. Gua Warisan adalah lokasi yang sangat tersembunyi, dan itu terletak di jauh-jauh di dalam Flat Mount Valley. Selanjutnya, Tanah Suci Starfall telah menempatkan formasi penyembunyian yang kuat di atasnya. Jadi, jika rata-rata orang tiba di lokasi, maka mereka akan merasa sangat sulit untuk menemukan Gua Warisan. Adapun Gua Warisan yang disebutkan, itu sebenarnya pintu masuk gua yang melingkar. Kata-kata Gua Warisan ditulis dengan cerah di atas pintu masuk gua, pintu masuk gua ditutup oleh batu besar. Meskipun batu itu terlihat normal, tapi itu sudah jelas bukan batu biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah semacam harta karun. Itu tidak lain adalah batu besar yang menghalangi orang-orang dari Tanah Suci Starfall, dan juga 9 sekte mendalam untuk memasuki gua. Karena kenyataan bahwa pintu masuk untuk membuka pintunya belum tiba, Chu Feng dan yang lainnya harus menunggu. Adapun tetua Tuoba dan Zhao Kuangfengyi, meskipun keduanya sangat sombong dan merendahkan, tapi sangat mereka rukun satu sama lain dengan sangat baik. Mereka mengobrol dan tertawa satu sama lain. Adapun Asura Zhao Kun, ia, bersama dengan 2 murid lainnya dari Tanah Suci Starfall, dan berkelana di sekitar Xia Yun sepanjang hari. Dengan demikian, Chu Feng ditinggalkan sendirian. Namun, Chu Feng merasa inilah yang terbaik. Karena bagaimanapun, Chu Feng tidak ingin berkomunikasi dengan mereka. Karena ditinggalkan dalam damai, Chu Feng bisa merenungkan cara kultivasi bela diri. Namun tidak lama kemudian, sekelompok orang tiba di depan Gua Warisan.
Dari pandangan sekilas, Chu Feng bisa melihat bahwa ada total 21 individu. Di antara mereka ada 5 orang dari generasi muda, dan mereka adalah 3 pria dan 2 wanita. Sisanya adalah semua orang dari generasi yang lebih tua, dan kultivasi mereka semua di ranah marsial immortal. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berambut perak, yang mengenakan hiasan kepala. Auranya sangat kuat. Chu Feng merasa bahwa dia adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari tetua Tuoba. Tampaknya 9 sekte besar telah benar-benar membawa pembantu juga bersama mereka, ucap Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng mengatakan ini adalah, karena 19 di antara 21 orang mengenakan pakaian yang sama. Mereka semua mengenakan gaun putih, dan membawa pedang logam hitam. Selain itu, kata-kata 9 mendalam hadir di token yang ada di pinggang mereka. Ini berarti bahwa mereka semua adalah orang-orang dari 9 sekte yang mendalam. Hanya 2 orang yang tidak mengenakan pakaian 9 sekte yang mendalam, dan tidak membawa token 9 sekte yang mendalam. Mereka adalah 2 wanita di antara 5 orang dari generasi muda. Kedua wanita itu terlihat sangat aneh, dan mereka berdua mengenakan rok multiwarna. Seseorang memiliki kepala rambut biru panjang yang diikat menjadi kuncir kuda. Adapun yang lainnya, dia juga memiliki ekor kuda panjang, namun rambutnya malah merah. Selain itu, alasan mengapa Chu Feng mengatakan bahwa penampilan mereka aneh adalah, itu karena mereka berdua mengenakan topeng. Topeng mereka terlihat sangat menawan. Namun, topeng-topeng itu menyembunyikan wajah kedua wanita itu. Bahkan mata surgawi Chu Feng tidak dapat melihat melalui topeng tersebut, dan topeng-topeng itu adalah harta karun. Sementara wajah mereka tidak bisa dilihat, kedua wanita itu masih menarik perhatian para pria muda dari Starfall Holy Land ketika mereka muncul. Bahkan Asura Zhao Kun yang arogan dan sombong juga menatap kedua wanita itu tanpa henti. Alasan untuk itu adalah, karena kedua wanita itu memiliki sosok yang luar biasa dan lekuk tubuh yang memikat. Ini terutama terjadi karena mereka mengenakan rok pendek, yang memperlihatkan kaki seputih salju mereka. Kaki-kaki itu begitu indah, sehingga orang akan mulai ngiler setelah memandanginya sebentar. Brother Tuoba, sudah 100 tahun sejak kita terakhir bertemu. Apakah dia putri suci baru Starfall Holy Land? Dia benar-benar cantik dan menawan, ucap sekerang tetua. Setelah tetua terkemuka 9 sekte mendalam mendekat, dia mulai memuji Xia Yun. Senior terlalu menyanjungku, ucap Xia Yun yang sangat cerdik. Dia segera menyambutnya dengan hormat. Hahaha, dia bukan hanya mempesona, tapi dia juga mengerti sopan santun. Sangat bagus. Gadis cantik sepertimu benar-benar sulit didapatkan. Orang tua berambut perak dari 9 sekte mendalam ini mulai berpikir lebih tinggi tentang Xia Yun. Pada saat itu, tetua Tuoba yang tidak menyukai Xia Yun, dia memaksakan senyum di wajahnya, dan itu sedikit canggung. Tampaknya berusaha mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain, tetua Tuoba mengalihkan pandangannya ke 3 murid laki-laki dari 9 sekte mendalam. Ini pertama kalinya aku melihat ketiga anggota generasi muda. Tidak hanya mereka semua spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, tetapi mereka juga semua peringkat 6 abadi sejati juga. Bakat mereka sangat kuat, dan itu sangat luar biasa. 9 sekte yang mendalam masih seperti dulu, selalu menjadi tempat kelahiran sejumlah besar orang jenius, kata tetua Tuoba. 9 sekte mendalam kami mengkhususkan diri dalam kultivasi bela diri, dan meninggalkan studi kami tentang teknik formasi. Dengan demikian, kami hanya berhasil menghasilkan 3 spiritualis dunia jubah abadi tanda naga dalam 100 tahun terakhir. Brother Tuoba, maaf jika kinerja kami buruk, pria tua berambut perak dari 9 sekte mendalam mendesah, dan tersenyum ketika dia berbicara. Kamu membuatku tersanjung. Tanah suci Starfall kami juga hanya berhasil menghasilkan 3 spiritualis jubah dunia jubah abadi tanda naga juga dalam 100 tahun terakhir, kata tetua Tuoba. Keduanya terus saling memuji. Dalam keadaan seperti ini, Zhao Kuangfengyi tidak dapat berdiri diam. Dia tampaknya sangat ingin cucunya mengungkapkan kekuatannya. Karena itulah, dia segera berkata, Brother Tuoba, bolehkah aku tahu berapa lama lagi sampai gua warisan dibuka? Tanya Zhao Kuangfengyi. Aku pikir itu akan memakan waktu 6 jam lagi, jawab tetua Tuoba. 6 jam adalah waktu yang lama. Karena sementara itu tidak ada yang harus dilakukan, bagaimana kalau kita menggunakan orang-orang dari generasi yang lebih muda untuk berselisih satu sama lain?
kata Zhao Kuangfengyi. Itu saran yang bagus. Brotherly, apa pendapatmu tentang hal itu? Tetua Tuoba menoleh untuk bertanya kepada pria tua berambut perak 9 sekte ini. Itu tentu saja bukan masalah. Hanya saja, bagaimana mereka akan berdebat? Tanya pria tua berambut perak 9 sekte mendalam. Karena pertarungan akan berkaitan dengan teknik formasi, maka itu secara alami harus menjadi 1 lawan 1. Mari kita membuat sparring menjadi yang paling sederhana, yaitu kecocokan antara teknik spirit ofensif dan defensif. Satu pihak akan bertahan, dan pihak lain akan menyerang. Setelah itu, kedua pihak akan berganti sisi. Sisi pertama yang mengalahkan formasi lawan adalah pemenangnya. Waktu untuk menyiapkan formasi adalah 1 dupa. Apa yang kalian pikirkan tentang hal itu? Kata Zhao Kuangfengyi. Baiklah, sudah diputuskan, lelaki tua berambut perak 9 sekte mendalam ini menerima tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, Asura Zhao Kun segera berdiri. Dia sangat percaya diri, dan seolah-olah dia adalah penguasa di hadapan orang-orang biasa. Meskipun mereka semua adalah spiritualis dunia jubah abadu tanda naga, tapi Asura Zhao Kun jelas-jelas tidak menempatkan salah satu dari 5 orang dari sisi 9 sekte yang mendalam di matanya. Yang mana di antara kamu yang akan melayanku terlebih dahulu? Tanya Asura Zhao Kun. Aku, ucap para murid dari 9 sekte mendalam tidak ragu-ragu. Segera, salah satu murid mereka berdiri untuk menghadapi Asura Zhao Kun. Jika itu kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 serangan. Asura Zhao Kun memeriksa lawannya dengan jijik di matanya. Asura Zhao Kun sangat arogan. Dia begitu arogan, sehingga dia bahkan tidak peduli dengan identitas lawannya. Lawannya adalah seseorang dari 9 sekte mendalam. Adapun 9 sekte yang mendalam, itu adalah penguasa dari 9 alam atas yang mendalam. Dalam hal kekuatan, bahkan Starfall Holy Land tidak akan cocok untuk mereka. Dengan demikian, begitu Asura Zhao Kun mengatakan kata-kata itu, bukan hanya murid 9 sekte mendalam yang berdiri untuk menghadapinya sangat tidak senang, tetapi bahkan para tetua 9 sekte mendalam merasa sangat tidak senang. Teman kecil, kamu sepertinya sangat percaya diri. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Tanya pria perak berambut 9 sekte mendalam ini. Oh, Brotherly, aku lupa memperkenalkanmu. Orang ini di sini adalah spiritualis dunia terkenal Great Chilio Cosm Upper Realm kami, Zhao Kuangfengyi. Adapun teman kecil itu, dia adalah cucu Zhao Kuangfengyi, Asura Zhao Kun, tetua Tuoba memperkenalkan. Oh, dia adalah spiritualis dunia Asura yang legendaris itu. Setelah mendengar nama-nama Uang Zhao Kuangfengyi dan Asura Zhao Kun, bukan hanya para murid dari 9 sekte yang mendalam, tetapi bahkan para tetua mengungkapkan perubahan dalam ekspresi mereka. Tampaknya spiritualis dunia Asura benar-benar memiliki reputasi yang sangat besar. Tidak hanya Asura Zhao Kun yang dikenal oleh orang-orang dari alam atas Chilio Cosm besar, ia bahkan dikenal oleh orang-orang dari 9 alam atas yang mendalam. Mungkin karena reputasi spiritualis dunia Asura terlalu besar, tetapi murid 9 sekte mendalam yang awalnya marah setelah dimarahi oleh Asura Zhao Kun, itu sebenarnya mengungkapkan ekspresi ketakutan setelah mengetahui bahwa orang di depannya adalah spiritualis dunia Asura yang legendaris itu. Dia melihat kedua wanita yang mengenakan rok multi-warna berulang kali. Namun, kedua wanita itu sama sekali mengabaikannya. Karena sudah baik ini, murid 9 sekte mendalam itu akhirnya terjebak dalam dilema tanpa jalan keluar. Pada saat itu, Asura Zhao Kun bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Bukan saja dia sangat senang, tetapi bahkan kakeknya, Zhao Kuangfengyi, dia memiliki ekspresi senang di wajahnya. Bahkan tetua Tuoba itu sendiri sengaja melirik Chu Feng, tetua Xingyi, dan juga Xia Yun. Pandangannya itu sepertinya sedang berkata, apakah kamu semua melihat itu? Orang yang aku undang dapat menyentuh lawannya tanpa melakukan apapun. Lihatlah orang yang kamu bawa, siapa itu? Begitulah maksud dari tatapannya. Menghadapi tatapan seperti itu, tetua Xingyi hanya bisa memaksakan senyum. Sedangkan untuk Xia Yun, dia sedikit marah. Adapun Chu Feng, dia masih sangat tenang. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Seperti kata pepatah, kenali dirimu, lalu kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Chu Feng ingin melihat seberapa kuat Asura Zhao Kun. Jadi, dia memutuskan untuk membiarkan Asura Zhao Kun bertarung lebih dulu, sementara dia berdiri di sela-sela untuk mengamati.
Brother Zhao, kamu terlalu kuat. Jika kamu bertindak langsung, aku khawatir tidak akan memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kemampuanku. Bagaimana kalau kamu santai dulu, dan izinkan aku mengungkapkan kemampuanku dulu? Ucap seorang murid. Tepat pada saat itu, seorang murid laki-laki dari Tanah Suci Starfall berjalan keluar. Jika kamu kalah, jangan salahkan aku, kata Asura Zhao Kun dengan jijik. Tidak apa-apa jika aku kalah, karena bagaimanapun, masih ada kamu, saudara Zhao. Pria itu tampaknya sangat takut pada Asura Zhao Kun. Dia tersenyum meminta maaf, dan tidak marah meskipun Asura Zhao Kun telah mengejeknya. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat seorang murid dari Tanah Suci Starfall bertindak sangat patuh terhadap anggota generasi yang lebih muda. Ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa Asura Zhao Kun adalah seseorang yang memiliki tingkat status tertentu di antara orang-orang dari generasi muda. Sekarang kamu sudah menyebutkannya. Maju terus kalau begitu. Ketika Asura Zhao Kun berbicara, dia pun mulai mundur. Dia bahkan melirik Chu Feng dengan sengaja. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Rasa jijik di matanya bahkan lebih kuat daripada saat dia menghadapi murid Starfall Holy Land. Aku murid Starfall Holy Land, Jiang Lezi. Itu adalah kesenanganku untuk berdebat denganmu, ucap Jiang Lezi. Aku murid 9 sekte yang mendalam Muan, aku senang berdebat dengan kamu, ucap Muan. Mereka berdua saling menyapa dengan hormat, kemudian mereka segera mulai mengatur formasi mereka. Mereka berdua tampaknya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Ketika murid dari Tanah Suci Starfall mulai membuat formasi penerangan, sedangkan murid dari 9 sekte mendalam mulai membuat formasi defensif. Ketika batas waktu sebatang dupa tiba, mereka berdua selesai menyiapkan formasi mereka. Pembentukan formasi yang didirikan oleh murid Starfall Holy Land adalah naga emas yang sangat besar. Namun, Chu Feng merasa bahwa sementara itu tampak mengesankan, tapi itu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Adapun murid 9 sekte mendalam, ia telah membentuk formasi pertahanan melingkar yang melindunginya secara penuh di dalamnya. Itu tidak memiliki penampilan yang elegan, dan tampak sangat polos. Namun, kemampuan bertahannya sangat kuat. Murid Starfall Holy Land itu akan kalah, kata Chu Feng. Aku juga berpikir begitu, kata si ratu. Mengaum. Naga emas besar yang menyilaukan itu mulai mengaum saat bergerak untuk menyerang formasi pertahanan bola itu. Dan, boom, ledakan keras segera terdengar. Riak energi emas mulai mendatangkan malapetaka, dan mengisi seluruh sisa. Namun segera, para tetua dari Starfall Holy Land semuanya mengerutkan kening mereka. Mereka semua dapat dengan jelas melihat bahwa, formasi defensif murid 9 sekte mendalam benar-benar tidak tergerak dari serangan murid mereka sendiri. Itu karena hanya beberapa retakan kecil yang muncul pada formasi pertahanan spheroid itu. Meskipun mereka berdua spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga, tapi perbedaan di antara mereka tidak kecil sama sekali. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.